Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue akan buatin racikan PC lagi ya. Ini budgetnya 5 juta, dia minta tolong buat racikan PC buat main game Fortnite ya. Dari Micopek 30, budget 5 juta buat main Fortnite bro. Kecil, ini mah 5 juta kan. Jadi langsung aja ke videonya, let's go. Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue akan membacakan racikan PC budget 5 juta buat main game Fortnite. Tapi by the way, gue minta maaf banget nih kalau misalkan kontennya itu kayak gini-gini mulu gitu. Gue juga bosen nih guys. Jadi mungkin kedepannya gue akan pikirin suatu cara biar kontennya gak gini-gini terus. Apa mungkin konten gaming, tapi konten gaming channel gue udah terlanjur konten teknologi gitu kan. Lanjut. Yang pertama kita pakai AMD Ryzen 3 3200G. Jadi di sini udah ada integrated graphic cardnya ya. Kita pakai APU di sini karena sekali lagi harga VGA bang. Harga VGA konyol lah. Gak ada otak. Harga GTX 1050 yang tadinya berapa 22 jutaan dapat sekarang bisa 34 juta. Ngepet. Ini dia 4 core 4 thread. Habis itu base clocknya 3,6 GHz, of GPU core 8 ya. Habis itu max boost clock cepet banget ngomongnya. Base clocknya 3,6 GHz, max boost clocknya 4 GHz di sini. DDP-nya 65 watt ya. Dan ini AM4 ya. Sekali lagi ini AM4. Pakai Vega 8 grafik di sini. Menurut gua sih spesifikasi PC kayak gini sih buat main Fortnite ini udah cukup sih. Apalagi ini APU ya. Nggak pakai VGA. Kalau pakai VGA gua udah coba. Itu harganya bisa, ini gua nggak bakal pakein APU juga sih kalau udah pakai VGA sih. Kalau menurut pribadi gua sih. Emang harganya bangke bro, asli. Bang. Ya gua bangke lah. Ini untuk motherboardnya, untuk gua pakai ASRock motherboard A320M HDV ya. Kenapa? Karena bentuk budget sih, simple sih. Kita nggak usah ngomong lu pakai X5 550 apa X540 aja atau B450 atau gimana nggak mau, ada bentuk budget bro. Jadi di sini kita langsung aja baca spesifikasi dari sini. ASRock Super Alloy, support AMD socket AM4, APU, Bristol Ridge dan Ryzen series CPU ya, Summit Ridge and Raven Ridge. Di sini support DDR4 3200 plus overclock, Ryzen CPU atau 2400A series APU ya. Menurut gua sih kalian bisa baca sendiri di sini. Udah ada M.2-nya juga, ada Realtek Gigabit lainnya juga. Udah oke sih. Ini bisa buat virtual reality juga kalau kalian virtual reality mau yang IK gitu kan. Anjay goblok. Lanjut aja ya harddisk ya. Harddisk 185.000. Ini sebenarnya perlu dibahas gak sih? 3,5 inci buat PC 500 GB. Karena kalau 1 tera menurut gua untuk budget ya, karena kita di sini mau pakai SSD. Kalau nggak pakai SSD 1 tera mungkin, tapi gue pakai SSD. Kenapa ya? Lu tau lah, biar cepat bootingnya, biar lu yang komputer laptopnya cepet, kagak lu banting tuh komputer, kagak lu tonjok di meja. Karena gue dulu tonjok meja bro, gara-gara booting 10 menit nonjok meja, cuma gara-gara ini Windows gue bukan nongol Windows aja hampir setengah jam. Gue tonjok asli, gue nggak tahan. Untuk SSD gue pakai 128 GB. Di sini kita pakainya RX7 ya. Ini udah 212.000 harganya. Udah 781 ulasan. Itu udah terjualnya udah gila sih. Masa sampai ini nipu, nggak mungkin kan. Untuk power supply gue putusin buat ambil yang kecil aja. Ini gue pakai yang 450 watt pure. Cuma pure 450 watt loh, bukan 80 plus di sini karena dan ini power supply Korea ya, ini bekas kondisinya sih. Tapi kalau saran gua, kamu pakai power supply baru. Ini untuk budget sih. Ini paling yang lu harus gua anulir di racikan PC gua ini power supply. Cari yang bagusan, gitu sih. Untuk RAM gua ambilnya Gill DDR4 AMD Edition Evo Potenza ya. Ini 2626 MHz. 8 GB dual channel di sini, dual channel 4x2 ya. Menurut gua, ini stoknya juga 989, ini udah kece banget, the best banget buat racikan PC budget 5 juta. Jadi tunggu apa lagi, tinggal ganti power supply-nya aja. Kita lanjut ke casing ya sayang ya. Untuk casing gua pakai PC Simbada Sim 5. Ya simple aja sih untuk budget ya. Karena gua orangnya to the point. Sebenarnya kalian tuh sebenarnya nggak suka gitu yang ngomong bertanya panjang lebar-lebar gitu. Paling best clock ini itu yang lebih gede, yang lebih kecil, tak udah kan. Gue tuh selalu memandang dari pola pikir orang awam gitu. Gue juga nggak gitu, gue pinter-pinter banget, tapi gue nggak goblok banget mah enggak lah. Gue masih tahu lah kalau PC ini sama ini nggak cocok tuh gimana.
atau ini generasi 1, generasi 3, generasi 5 atau gimana gitu kan. Jadi totalnya semua 5.092.000. Ini belum termasuk ongkir. Saran gua, lu ke toko offline, lu buat racikan PC-nya ini kayak ini. AMD Ryzen 3 3200G nih. Motherboardnya disuruh sama ini channel pakai motherboard ASRock ini. Habis itu harddisknya pakai harddisk 500GB Seagate Barracuda. SSD pakai yang ini. Kalau SSD sih saran gue lu beli online aja, nggak apa-apa, ini gue yakin kok. Nggak apa-apa sih kalau beli online tuh, tapi ini kan, gue kan lu udah lihat kan, ini kan bintangnya gede, starnya gede, penilaiannya gede, terjualnya udah banyak gitu. Menurut gue udah fine aja. Apalagi ini enter komputer juga kan. Saran gue kalau lu mau beli ini casing, saran gue jangan beli toko online ya. Masalahnya ongkirnya gede sih. Habis itu belum. Sama ini terakhir power supply-nya. Power supply-nya itu menurut gue lu ganti yang bagusan, jangan power supply yang ini sih. Ini power supply bekas lagi. Gue salah nih. Karena masuk budget juga. PSU gue saranin pakai 500 watt 80 plus biasa atau 80 plus bronze. 450 watt 80 plus bronze pun it's okay aja sih. Itu menurut gue pribadi ya. Ini gue ngomongnya tiba-tiba jadi cepet banget. Mungkin udah mulai terbiasa. Anjay. Pakai AMD Ryzen 3 ya. Ryzen 3 3200G. Bang, kenapa nggak pakai AMD Ryzen 3600 lah, inilah itulah. Budget bro. Kadang-kadang liat komen ada yang mungkin keki. RAM-nya jadi single channel atau gimana. RAM single channel bisa sih. Jadi prosesornya dibagusin gitu. Jadi RAM-nya kita pending segiga pas 1 keping dulu. Tambahin dikit buat ke power supply atau gimana. Ke power supply, ke prosesor atau mungkin ke VGA gitu. Gitu ya paling ya. Kalau untuk AMD motherboard paling enak tuh buat beli motherboardnya paling enak gitu kalau AMD menurut gua ya dibanding Intel, karena kalau Intel tuh banyak rulesnya gitu. Kalau Intel yang akhir AK misal 10100K, Intel Core i7 10100K atau i5 gue lupa tuh. Itu kan motherboardnya mesti pakai yang ZH atau apa, Z110 atau apa gue lupa lagi. Jadi itu supaya bisa di overclock. Kalau enggak bisa kan di locket kan. Makanya ngepet bro. Gue kalau dulu suruh pilih kubu biru atau kubu merah, gue kubu merah. Gue kubu merah, jujur-jujuran aja gue. Tapi bukan berarti Intel gak bagus, Intel bagus banget. Cuma masih hati gue masih sertnya di AMD sih. Itu opini gue lah. Karena di sini dia minta main Fortnite ya, gue main Fortnite aja sih. Ini juga, ini apa nih? Nah, gue jadi bingung ini 16 GB. 16 GB RAM. Oh ini 16 GB RAM. Yang ini 16 GB RAM. Nggak bakal beda jauh sih. Jadi kita lihatnya yang ini aja guys ya. Ini buat kamu main Fortnite nih mbak. Kita fokus di Fortnite aja nih ya sayang ya. Ini dia spesifikasi yang ini sampai sini nih, performance mode di sini semua nih totalnya dia pakai 8 GB RAM 2666 MHz. Yang ini 1016 GB. Jadi kita fokusnya sampai sini aja ya. Karena racikan PC-nya kayak gitu kok, bro. Dan di sini dia pakai GPU Vega 8 grafik ya, sama kayak kita ya. Ini pertama dia pakai mode 1440p 8 GB RAM ya. Ini pakai mode 1440p. FPS maksimalnya bisa 75, FPS average-nya bisa 53 FPS. Saran gue komputernya sih tinggal power supply ganti sih. Power supply aja ganti dulu. Kalau ada rezeki, enaknya Apu itu kalau lu udah ada rezeki, lu bisa ada duit tuh bisa pakai VGA gitu. Misal GTX 1650 atau GTX 1660 itu saran gue. Kalau enggak RX 580, kalau enggak RX 570 juga oke sih. Tapi GTX 1660 super mantap. Tapi duitnya juga mantap bro. Mahal itu. Udah kece lah ya. By the way, kalau yang minta rakit-rakit racik-racik gitu sawer dong nih. Aduh sepi banget channel gua. Ada yang sawer. Ada yang banyak yang sawer, tapi maksudnya pengen setiap hari 10.000 20.000 setiap hari lah.
gue pengen live streaming, belum ada rezekinya buat beli komputer live stream. Ini 1080p ya, FPS rata-ratanya 60-an. Kalau yang sebelumnya beda 7 FPS sih. Kalau 7 FPS percaya sama gue deh, 7 FPS tuh mata lu nggak bakal bisa bedain gitu. Bisa 7 beda itu aja nih, FPS rata-ratanya bisa naik ke atas 60-an gitu. Lu bisa bedain, kecuali FPS-nya beda 200, 300 tuh bakal. Nih, ibarat FPS 30 nih, FPS 30 kan cet masih patah-patah gitu kan, masih cet. Kalau FPS-nya 60 Hz, 60 FPS, 120 Hz lebih smooth lagi, tapi lebih enak. Mantap lah. By the way, ini gue rekaman ambil belum mandi nih. Lihat tuh, rambut masih kucel, muka gue kusam. Kita lanjut aja ini. Oke, jadi saran gue, kamu mainnya di sekitar 900p ya, karena ini jalannya udah oke banget sih. Apaan ya gue bisa punya PC buat streaming ya. Kadang-kadang gue galau juga guys, bukan yang gak galau gitu. Gue pengen dapetin duit juga dari Saweria. Kalau dari Google AdSense gue gak berharap, karena gue tahu gue bukan siapa-siapa, channel gak punya nama, video gak ada editan kan. Bersyukur aja lah. 120p aja lebih kencang lagi nih, FPS rata-ratanya bisa tembus 96 fps nih, gila. Kalau tadi pas kalian waktu terjun, ini kan banyak makan rendering gitu, apalagi cuma 4 core 4 thread kan. Tapi waktu dia udah turun, waktu di mode dia udah tembak-tembakan di jalanan, udah FPS-nya bisa tembus 100 FPS rata-ratanya. Makanya saran gua monitor itu penting sih. Monitor itu penting dalam komputer gaming itu. Kalau monitor gak bukan monitor gaming, sayang dia punya PC gamingnya jadi kayak kurang worth it gitu loh. Itu menurut opini gue ya pribadi ya, sayang ya. Kita lanjut langsung ke fokus ke performance mode. Performance mode itu adalah mode yang paling rendah. Nggak lowest mungkin ya menurut gue. Di sini lo bisa main dengan FPS rata-rata 120 fps pada saat mode jalan ya. Ada mode terjunnya nggak nih? Habis itu kalau dia mode banyak awannya, banyak apanya, dia agak turun dia punya FPS-nya karena makan waktu rendering kan. Menurut gue sih ini udah it's fine banget, tapi it's up to you lah. Kalau saran gue racikan PC-nya kayak gini. Mungkin ada yang bisa lebih bagus dengan racikan PC budget 5 juta udah pakai VGA, komen di bawah. Pakai GTX 950 Ti atau itu terserah ke kalian ya. Kalau gue selama budgetnya nyekak-cekak dengan kondisi VGA yang seperti sekarang, menurut gue nggak bijak untuk beli VGA sekarang. Bener, nggak bijak. Saran gue pakai APU dulu. Kecuali uang lu itu udah, lu beli VGA 20-30 juta pun lu masih punya tabungan gitu. It's fine ya. Jadi gue rasa gue udahin aja videonya. Please like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah nonton videonya sampai habis. Thank you. Soit gue suka gaya lu semua. Gue harap lu bisa jadi saksi buat kesuksesan gue di masa depan lah, amin. Buat kalian juga semoga sukses terus, dan ya udahlah. See you in next video. See you next video lah. Thank you yang udah nonton, jangan lupa sawer.